Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu di bekal nahwu pertama atau bekal nahwu 1, pertemuan keempat yang mana bekal nahwu ini kita ambil dari kitab Al-Ajrumiyah ya, matan Al-Ajrumiyah yang mana kitab tersebut ditulis oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala ya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari bab mu'rabat ya, terutama mu'rab bil harokat ya. Mu'rab bil harokat yang hal ini Ibnu Ajurum mengatakan ya. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa ya. Adapun yang diirabkan dengan harokat ada 4 jenis. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun di akhirnya ya. Wa kulluha turfa'u bid-dhammah. Semuanya itu marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, khafat dengan kasrah, dan jazm dengan sukun, kecuali pada 3 tempat, yaitu pada saat di jamak muannats salim. Pada jamak muannats salim, mansub dengan kasroh, kemudian isim yang tidak munsharif, dia khafat dengan fathah, dan pada fi'il mudhari mu'tal akhir, jazm dengan menghapus huruf terakhirnya, yaitu pada huruf ilah tersebut. Yang mana hal ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan berikutnya ya, yaitu al-mu'rabat bil huruf ya. Ibnu Ajurum mengatakan walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa. Yang diirabkan dengan huruf ada 4 jenis. At-tasniyah ya, tasniyah atau musanna. Kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, al-asmaul khamsah, dan al-af'alul khamsah. Af'alul khamsah huruf-huruf berisi atau fi'ilnya yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Kemudian beliau mengatakan, adapun tasniyah, adapun musanna, maka rofaknya dengan alif, nasab dan khafatnya dengan ya. Jamak mudzakkar salim, rofaknya dengan waw, nasab dan khafatnya dengan ya. Untuk asma al-khamsah, rofaknya dengan waw, nasabnya dengan alif, dan khafatnya dengan ya. Dan begitu pula pada al-af'al al-khamsah, rofaknya dengan nun, nasab, dan jazmnya dengan menghapus huruf nun tersebut. Ya. Adapun penjelasannya, ya, maka dapat kita lihat di sini, ya, mu'rab dengan huruf ada musanna, jamak mudzakkar salim, asma khamsah, dan af'al khamsah. Ya. Langsung saja kita masuk kepada musanna. Ya. Tadi Ibnu Ajurum mengatakan tasniyah, tapi hal ini juga terkenal sebagai musanna. Ya. Apa yang dimaksud dengan musanna? Ya. Disebutkan yang dimaksud dengan musanna yaitu huwa madalla ala itsnain aw itsnatain biziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi.
yaitu kata yang menunjukkan jumlah dua, ya, mau itu dia orang, benda, ataupun dalam konsep lainnya. Biziyadati alif, ya, wa nun, dengan ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada bentuk tunggalnya, ya, pada bentuk tunggalnya. Secara hukum, maka tadi dikatakan sama Ibnu Ajurum, tasniyah itu dia rafa dengan alif, ya, rafa dengan alif, nasaf dan khafat dengan huruf ya. Ya, sebagaimana hal ini sudah kita tulis di presentasi, ya. Kita contohkan di sini, rajulani mu'minani, ya. Yang mana kata tunggalnya sebenarnya rajulun, ya. Rajulun. Jadi karena tadi dikatakan ditambah alif dan nun. Berarti setelah kata tunggal kan ada huruf lam terakhir, maka kita tambahkan alif dan nun. Jadi caranya rojulani. Ya. Itu juga mu'minun ditambah alif dan nun, maka menjadi mu'minani. Ya. Mu'minani. Rojulani dua orang pemuda. Mu'minani dua orang yang beriman. Ya, dua orang yang beriman. Maka dalam hal ini penerapannya sebagaimana biasanya kita, ya, dari segi rofa kita contohkan di sini qala mu'minani, qala mu'minani. Maka tatkala kita ingin mengi'rabnya, mu'minani sebagaimana kita ketahui ini pembahasan tentang isim, ya. Isimnya jenisnya apa? Musanna, ya. Rafa atau marfu'un, ya. Dan apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah alif, ya. Tanda rafa'nya adalah alif niyabatan anid dhammah. Niyabah artinya pengganti, ya. Pengganti terhadap dhammah. Kenapa kita katakan pengganti terhadap dhammah? Ya, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sebutkan dhammah merupakan tanda asli dari rafa atau marfu. Ya. Jadi kalau dia tidak dapat muncul maka harus digantikan. Ya. Jadi di sini alif niyabah sebagai pengganti terhadap dhammah, ya, sebagai pengganti terhadap dhammah. Kemudian tatkala mansub bagaimana? Di sini kita contohkan ra'aitu mu'minaini. Aku telah melihat dua orang yang beriman. Mu'minaini, ya, sebagaimana tadi ismun musanna, isim musanna mansub, ya. Tanda nasabnya apa? Aliyah niyabatan an fathah, ya. Dia sebagai pengganti dari fathah karena fathah merupakan tanda asli dari nasab, ya. Tanda asli dari nasab atau mansub. Jadi huruf ya ini sebagai niyabah penggantinya, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Kemudian untuk khafat kita contohkan di sini ila mu'minaini, ya. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui ya teman-teman sekalian, suatu keadaan isim itu mau dia rofa, mau dia itu nasab ataupun khafat, kalau di fiil ya dia rofa, dia nasab dan jazm itu tergantung amil atau faktor yang mempengaruhinya, ya. Tapi pada dasarnya mereka itu selalu
rofa atau marfu, ya. Tapi ada beberapa keadaan ataupun faktor yang mempengaruhinya sehingga dia baru berubah. Mau itu berubah menjadi nasab ataukah jazm pada fi'il, nasab ataukah khafat pada isim. Ini khafat pada isim, yaitu sebagaimana kita contohkan mu'minaini, ya. Artinya tetap sama, dua orang yang beriman, tapi hanya saja arti tersebut bisa sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya, ya, atau konteks sebelumnya. Mu'mina ini isim musanna mahfudun dan tanda khofatnya adalah ya niyabah anil kasroh, ya, niyabah anil kasroh, pengganti dari kasroh, karena kasroh merupakan tanda asli terhadap khofat atau mahfud, ya, atau istilah lain dalam basroh, ulama-ulama nahwu basroh, yaitu jar, ya, jar dan majrur. Kemudian kita masuk kepada selanjutnya, yaitu jamak muzakkar salim, ya. Jamak muzakkar salim, ya. Apa sih yang dimaksud dengan jamak muzakkar salim? Ya. Jamak muzakkar salim adalah madalla ala aktsar min itsnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi, ya. Yaitu kata yang menunjukkan lebih dari dua dengan adanya tambahan huruf waw dan nun atau ya dan nun pada bentuk tunggalnya, ya, pada bentuk tunggalnya. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, kalimat salim itu kan artinya selamat, ya, atau terbebas dari pecah. Ya, karena dalam hal ini kita sudah menyinggung terkait jamak taksir, yaitu bentuk jamak yang dia rusak dari mufrodnya atau bentuk tunggalnya, ya, baik itu polanya ataupun barisnya, ya. Maka daripada itu ada dalam hal ini jamak muzakkar salim, ya, jamak muzakkar salim sebagaimana yang telah kita sebutkan dari segi pengertiannya. Hukumnya, ya, hal ini sudah disebutkan sama Ibnu Ajurum, rofa dengan waw, nasab dan khofatnya dengan huruf ya. Contohnya di sini kita buat mu'minuna dan mudarrisuna, orang-orang yang beriman, mudarrisuna, para guru, ya, para guru. Yang mana hal ini menunjukkan lebih dari dua, ya. Dan hal ini juga berlaku kepada isim-isim lainnya yang dapat menjadi jamak muzakkar salim kalau dia berbentuknya ataupun, ya, seperti ini, ya, teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ya, di sini mu'minuna sebagaimana yang telah disebutkan dengan tambahan huruf waw dan nun. Karena pada dasarnya mu'minun, ya, itu kata tunggalnya. Jadi ditambah waw dan nun menjadi mu'minuna. Itu juga mudarrisun, ditambah waw dan nun menjadi mudarrisuna. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian kita contohkan di sini qala mu'minun, ya. Orang-orang yang beriman berkata, ya. Maaf, di sini ada kesalahan tulisnya mungkin tadi pada saat pengerjaannya, ya. Intinya insyaallah untuk penjelasannya tidak keliru dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ketahui ini merupakan mu'minun jamak muzakkar salim, ya, marfu'un dan tanda rofaknya adalah waw, ya, al wawu niyabatan, ya, niyabah dia jadinya.
pengganti terhadap dhammah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, waw juga merupakan salah satu pengganti terhadap dhammah, yang mana dhammah merupakan tanda asli terhadap rofa ataupun marfu. Maka daripada itu teman-teman sekalian, nasihat anak kemarin yaitu kita juga hafal dan faham. Maka daripada itu, tanda-tanda dari rofa, nasab, khofat maupun jazm, tanda aslinya itu wajib kita hafal. Kemudian niabahnya juga demikian, ya, harus kita hafal penggantinya. Jadi kita tahu nih, oh ternyata tanda asli dari rofa adalah waw. Ya, berarti ada beberapa keadaan yang dia tidak terdapat padanya. Jadi harus diganti, ada penggantinya. Nah, itulah dia. Penggantinya di sini adalah dhammah. Maaf, penggantinya adalah huruf waw terhadap dhammah. Kemudian yang kedua, mu'minin. Sebagaimana di pengertian yang telah kita sebutkan, atau huruf ya dan nun yang menjadi mu'minin. Nah, ya mu'minin. Ya. Jamak muzakkar salim mansubun dan tanda nasabnya adalah huruf ya. Dia sebagai niyabah, pengganti terhadap harokat fathah. Ya. Fathah merupakan tanda asli dari nasab atau mansub. Kemudian yang kedua, mu'minin. Ya, mu'minin. Sama seperti seperti mu'minin pada nasab, ya. Tapi ini menjadi pertanyaan gitu kan. Kenapa pada nasab mu'minin dan pada khofat juga mu'minin? Nah, teman-teman sekalian, titik fokus kita pada pembahasan kali ini tidak pada pembahasan tersebut, ya, tapi titik fokus kita yaitu pada mu'robatnya itu tersendiri, ya. Jadi kita di sini inilah yang kita fokusi, yang sudah Ana beri tanda merah. Di situ titik fokus kita. Ya. Adapun untuk sebab dia menjadi seperti itu ataupun faktor yang menjadikan dia seperti itu, bukan sekarang pembahasannya, yaitu di pertemuan selanjutnya. Ya, insyaallah akan kita bahas. Jamak muzakkar salim makhfudun wa alamatu khafdihi, ya, dan tanda khofatnya adalah huruf ya sebagai pengganti dari harokat kasroh. Ya. Inilah ya jamak muzakkar salim secara singkat. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sering-seringlah membaca kamus ataupun membaca buku. Jadi setidaknya kalau mendapati jenis-jenis seperti ini, tolong ditulis, dihafal. Ya. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga yaitu asma khamsah. Ya, asma khamsah. Isim yang 5. Ya, isim yang 5. Walaupun ya ada khilaf di sini. Ada yang mengatakan asma sittah, isim yang 6. Jadi dia ada 6. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Ya, tapi ini khilaf di kalangan para ulama bahasa. Ya, di kalangan para ulama bahasa. Khilaf. Ya, jadi seperti itu. Di Nahwu sendiri ada khilafnya, bukan hanya pembahasan ataupun pelajaran fikih saja, ya, tapi di pelajaran bahasa Arab juga ada khilaf ternyata, ya, tapi lebih asik dia ternyata. Ya, tapi di sini kita sesuai apa yang disampaikan Ibnu Ajurum. Beliau berpendapat ataupun berkeyakinan asma itu cuma ada 5. Ya. Apa-apa saja dia, ya. Ya,
secara hukum, tapi kita bahas hukum saja dulu. Dia rofa dengan waw, nasab dengan alif, dan khafad dengan ya. Adapun huruf-hurufnya, ini dia. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ya, zumalin. Jadi yang dimaksud dengan asma al-khamsa adalah itu yang sudah ana merahi. Ya. Jadi dia cuma abu, aku, hamu, fu, dan zu saja. Ya. Cuman 5 itu saja. Abu artinya ayah, aku saudara laki-laki, hamu ipar, fu artinya fu bibir, zu artinya pemilik. Ya. Jadi di sini kita ambil contoh di abu saja. Ya, jadi sebenarnya semuanya sama secara teknis. Ya. Yaitu qala abuka. Ya, bisa juga kita katakan qala akhuka, qala hamuka. Jadi apakah bisa qala fuka? Tidak bisa. Ya. Kalau kinaya bisa. Kita katakan bibirmu telah berbicara. Ya. Jadi sebenarnya kan dalam bahasa itu ada nanti apakah ada majaz gitu kan? Ya, ada. Jadi kalau orang yang suka bermajaz, fuka bisa saja bermakna asisten ya, atau juru bicara. Ya. Qala fuka, bibirmu telah berbicara. Ya, tapi kan kita nggak berbicara nih. Nah, pasti ya asisten kita maksudnya. Ya, asisten pribadi kita atau juru bicara kita atau notulen kita. Itu dia. Tapi kalau secara hakikat ya bibir gitu kan. Kemudian zumalin, apakah bisa qala zumalin? Bisa ya. Pemilik harta tersebut ya. Taib. Qala abuka. Abu kita i'rab ya asma al-khamsah. Marfu'un dan tanda rafa'nya adalah waw niyabatan anid dhammah. Ya. Niyabah pengganti terhadap dhammah. Ini sebagaimana yang telah kita singgung di jamak muzakkar salim ya, yang mana dia rafa dengan huruf waw sama ya. Jadi harus kita ingat hal-hal seperti ini, harus kita hafal. Kemudian yang kedua, karena Ibnu Ajurrum mengatakan nasab dengan alif ya. Ra'aitu abaka ya, aku telah melihat ayahmu ya. Aba ya, al asma al khamsah, dia mansub dan tanda nasabnya adalah alif ya, niyabah anil fathah. Kemudian yang terakhir ila abika ya, abi al asma al khamsah khafat atau makhfudun dan tanda khafatnya adalah ya, niyabah dari kasroh ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada namanya af'al al-khamsah. Jadi ini kembali lagi terkait pembahasan af'al ataupun fi'il. Setidaknya kita ya teman-teman sekalian kalau bisa ya sudah menghafal pola-pola fi'il perubahannya, baik itu untuk fi'il madhi ataupun fi'il mudhari ya, ataupun fi'il amr ya. Jadi cuma 14 ya, menjadi 14 perubahan dalam satu pola ya. Jadi apa yang dimaksud dengan fi'il al-khamsah? Fi'il al-khamsah adalah kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya'ul mukhatabah. Yang dimaksud dengan af'al khamsah adalah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah
waw jamaah atau ya mukhatabah. Ya. Alif tasniyah tuh yang gimana? Itu tadi yang di pelajaran musanna. Ya, kan dia rofa dengan alif ya. Rofa dengan alif seperti rojulani tadi kita contohkan. Jadi kan tasniyah dia itu ditambah alif dan nun. Nah, alifnya itulah jenisnya alif tasniyah. Ya, alif yang dapat memberikan makna dua. Ya, makna dua. Itu mudahnya bahasa Arab ya. Jadi kita satu kata bisa mengatakan terhadap dua bentuk gitu ya. Misal dalam bahasa Arab kalau kita ingin mengatakan dua orang itu sedang berbicara. Ya berarti yaqulani. Ya, jadi ditambah dia. Kemudian wawul jamaah. Ya, waw jamaah. Itu yang mana? Nah, tadi kan kita sudah belajar di apa namanya? Nantilah kita sampaikan nanti di sini ada insyaallah ya. Waw yang bermakna jamaah ya. Jamak lebih daripada dua. Kemudian ya mukhatabah ya. Huruf ya yang bermakna dia sebagai mukhatabah ya, sebagai lawan bicara, tapi ini lawan bicara untuk perempuan. Ya, bukan untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki mukhatab saja, bukan mukhatabah. Kalau mukhatabah itu untuk perempuan. Ya. Hurufnya ini dia. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Ya. Yaf'alani, taf'alani, yaitu bersambung dengan alif tasniyah namanya. Nah, di situ kan ada, kan seharusnya yaf'alu dan taf'alu. Gitu kan. Yaf'alu dan taf'alu. Kemudian kalau mau dijadikan tasniyah ataupun musanna, maka ditambahkan alif tasniyah dan nun. Jadi yaf'alani dan taf'alani. Yaf'alani mereka berdua, gitu kan. Kalau taf'alani kalian berdua sedang melakukan begini. Kemudian yaf'aluna mereka lebih daripada 3 orang. Taf'aluna kalian lebih daripada 3. Jadi bahasanya kalian gitu kalau dalam bahasa kita. Taf'alina ini untuk lawan bicara perempuan ya. Taf'alina apa yang sedang kamu lakukan gitu kan. Atau kalau kita mau pakai fi'il lain atau kata kerja lain semisal makan ya kan akala yakulu. Jadi takulina ya. Atau kita katakan apa yang sedang kalian atau maaf apa yang sedang kamu makan. Kita katakan kepada seorang wanita. Maza takulina. Ya, seperti itu dia. Ya. Coba kita untuk mengi'rabnya, kita coba untuk mengi'rabnya. Ya. Hukumnya rofa dengan nun. Nih, catat baik-baik ya. Rofa dengan nun, nasab dan jazmnya dengan menghapusnya. Apa yang dihapus? Huruf nunnya. Ya. Seperti ini. Yaf'alani. Ya. Maka secara i'rab fi'il mudhari marfu dan tanda marfu'nya adalah subutun nun. Maka kita katakan rofa dengan nun. Subutun nun itu artinya dengan huruf nun. Ya, ditetapkannya huruf nun sebagai pengganti terhadap dhammah. Kenapa? Karena li'annahu minal asma al-khamsah. Karena dia termasuk di antara fi'il yang 5. Gitu ya. Kemudian, nah ini tadi nasab dan jazm dengan menghapusnya, dengan menghapus huruf nun. Yang pertama yaf'alani, nah ini menjadi lan yaf'ala dengan menghapus huruf nun. Jadi seperti ini. Fi'il mudhari mansubun dan tanda nasabnya adalah
menghapus nun, yaitu hadzfun nun. Hadzfu artinya menghapus ya. Hadzfun nun, menghapus huruf nun. Sebagai pengganti terhadap fathah, karena dia termasuk di antara fi'il yang 5. Kemudian terakhir, yaitu jazm dengan menghapus huruf nun. Seperti tadi, lam yaf'ala. Ya. Dia fi'il mudhari majzumun. Ya. Dan tanda jazmnya adalah hadzfun nun. Niabatan pengganti dari sukun, karena sukun merupakan tanda asli dari jazm. Ya. Kenapa? Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena dia termasuk dari fi'il-fi'il yang 5. Fi'il yang 5 itu yang mana? Itu tadi. Yang sudah ada itu ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Ya, itu dia penjelasan terkait mu'rab atau mu'robat dengan huruf. Dan pertemuan yang lalu mu'robat dengan harokat. Ya, ini penjelasan singkat ya, dan kita tidak terlalu dalam masalah khilaf, ataupun memang tidak kita singgung, tidak kita bahas atau tidak kita ambil ya, karena dikhawatirkan nanti teman-teman yang baru belajar kebingungan. Ya. Mungkin di sini, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita masuk kepada babul af'al, ya, bab tentang fi'il. Kita akan membahas tentang fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ya, sangat sedikit. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, dan setelah itu kita masuk kepada bab nawasibul mudhari. Ya, hal-hal yang dapat memansubkan mudhari, fi'il mudhari, karena pada dasarnya fi'il mudhari itu hukumnya marfu, ya, hukumnya marfu. Jadi ada, nah inilah saatnya kita membahas tentang faktor yang mempengaruhi fi'il itu menjadi mansub. Itu dia nawasibul mudhari. Ya. Hal-hal yang dapat memansubkan fi'il mudhari, atau kita katakan faktor-faktor yang memansubkan fi'il mudhari. Insyaallah di pertemuan atau 2 pertemuan ke depan. Semoga Allah mudahkan pembelajaran kita, dan semoga Allah berikan pemahaman untuk kita semua, dan menjadi nilai ibadah ya, untuk kita semua, baik itu untuk Ana sebagai pembicara dan untuk antum sebagai pendengar ya, dan bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.